فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Susunan syarat dan susunan jawabnya kan keduanya majzum. Nah, bagaimana kalau seandainya fiilnya ini mabni, terus jazmnya ini dikasihkan ke siapa? Amal jazmnya ini. Paham? Jadi kemarin kita kan membahas tentang adawatul jazm. Sesuatu yang bisa menjazmkan, dan diantaranya adalah yang menjazmkan dua fiil. Nah, sekarang bagaimana kalau dua fiil tadi itu adalah ternyata fiil mabni alias nggak bisa kena i'rab. Nggak bisa kena i'rab. Nah, ini bagaimana sekarang? Ini masalah. Ini adalah persoalan namanya. Seandainya susunan syarat dan susunan jawab kok kebetulan pas fiilnya itu adalah fiil yang nggak bisa di-i'rab alias fiil mabni. Ini bagaimana? Gitu. Idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan. Sampai situ sudah koma sebenarnya. Madian kana au mudhari'an. Jadi madian ini dia itu bukan naat ke mabni, tapi dia itu adalah khobar kana yang belakang. Fi'lan mabniyan itu khobar kana yang depan. Ingat, ini harus jeli. Di sini ada 3 kana. Maka idza kana syartu wal jawabu fi'lan. Fi'lan ini adalah khobar kana yang depan, yang idza kana itu. Mabniyan itu adalah naat dari fi'lan. Madian ini sudah lain i'rabnya, dia enggak ikut yang depan, dia ikut yang belakang. Paham? Fi'lan mabniyan, koma. Madian kana au mudhari'an. Baik mabni itu karena dia itu mungkin adalah fi'il madi, atau fi'il mudhari', tapi yang fi'il mudhari' yang mabni kan ada kena nun taukid misalnya. Jadi baik fi'il mabni itu adalah berbentuk fi'il madi ataupun fi'il mudhari' tapi yang mabni, maka kana. Nah, kana yang ketiga ini adalah jawab dari idza yang paling depan. Idza di sini adalah syartiyah. Terus kana syartu itu adalah fi'il syarat. Terus kanal jazmu yang paling belakang itu adalah jumlah jawab namanya. Jika syarat dan jawab itu berupa fi'il mabni, baik itu madi atau mudhari', maka jazmnya itu untuk mahalnya. Gitu loh. Jadi harus bisa gitu ngartikannya. Karena yang paling belakang itu adalah jawabnya idza. Karena syartu itu adalah fi'il syaratnya. Ini langsung kita amalkan di sini pelajaran kita. Pelajaran kita langsung kita amalkan di sini. Idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana au mudhari'an kanal jazmu li mahallihi. Maka apabila seandainya kita memiliki susunan jumlah syarat dan susunan jawab, kok ternyata keduanya itu adalah fi'il mabni, maka jazmnya itu dikasihkan ke mahalnya. Karena ini kaidah umum. Karena ini adalah kaidah umum. Kapan saja lafaz itu tidak bisa dikenai oleh i'rab, maka i'rabnya diambil oleh mahalnya. Ini kaidah umum. Sebagaimana yang kita jelaskan di pelajaran Ramadan. Kapan saja suatu lafaz itu tidak bisa dikenai i'rab pada lafadznya, maka i'rabnya diambil alih oleh mahalnya, alias i'rabnya cuma terkena pada tempatnya saja, tidak pada lafadznya. Salah satunya di sini karena fi'ilnya mabni. Fi'il mabni itu enggak mempan i'rab. Fi'il mabni itu enggak mempan i'rab. Jadi ya terpaksa enggak mempan,
tinggal hanya tempatnya saja. Itu. Sampai sini paham? Jadi kan kemarin kan kita bahas jawazim al-mudhari, yaitu susunan jumlah syarat dan jumlah jawab. Apabila pakai fi'il mudhari, maka jelas ada jazm di situ. Nah, sekarang kalau seandainya nggak pakai fi'il mudhari, misalnya pakai fi'il madhi atau pakai fi'il mudhari tapi fi'il mudhari yang pas yang mabni, maka apakah masih ada amal jazm? Apakah masih ada dampak jazm, akibat jazm? Nah, ini masih ada, tapi terkena mahal, tidak terkena lafat, karena lafadznya nggak mempan i'rab, jadi dikasihkan ke mahal. Ini kaidah umum. Apabila lafadz itu tidak mempan i'rab, maka dikasihkan kepada mahalnya. Kalau memang punya mahal, kalau memang punya jabatan. Kalau huruf sudah memang nggak ada jabatannya, secara lafadz dan secara mahalnya sudah nggak ada kaitannya dalam jabatan kata. Kalau sudah paham, maka insyaallah ada faedah. Ucapan di sini mabni madian kana au mudhari'an, baik fiilnya itu fiil madhi. Ketahuilah fiil madhi kalau dalam susunan syarat maknanya itu mudhari'. Jadi catat, fiil madhi kalau dalam susunan syarat dan jawab dalam jumlah syartiyah maka maknanya itu mustakbal. Dia itu madhi cuma lafadznya tok, cuma katanya tok, tapi maknanya itu artinya mustakbal, tetap belum terjadi. Kalau sudah terjadi ngapain disyaratkan? Wis terjadi. Paham? Madian ini dikasih ta'liq, dikasih catatan. Wa maknahu al-mustakbal. Walaupun dia itu lafadznya pakai fi'il madhi, di mana fi'il madhi itu artinya sudah berlalu alias zamannya telah lampau, tapi maknanya masih tetap mustakbal. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, yaitu maksud saya keluarnya fi'il dari makna aslinya. Kadang ada fi'il mudhari itu maknanya madhi, ya ada, kapan? Kadang ada fi'il madhi maknanya mudhari, kapan? Nah, ini ada. Jadi fi'il madhi itu juga kadang bisa berubah maknanya menjadi mudhari. Mudhari itu juga kadang maknanya bisa menjadi madhi. Kapan fi'il mudhari maknanya berubah menjadi madhi? Sudah pernah lewat? Ketika kemasukan lam. Ketika kemasukan lam, maknanya kan jadi madhi. Lafadznya itu fi'il mudhari, tapi artinya sudah lampau. Demikian juga ada fi'il madhi itu lafadznya itu berupa fi'il madhi tapi maknanya itu mustakbal, maknanya itu akan datang, yaitu seperti dalam sighah syarat dalam susunan syartiyah. Maka kalau kita mendapati dalam susunan syartiyah pakai fi'il madhi, maka jangan diartikan telah, tapi diartikan mustakbal, akan datang. Itu. Karena seperti ini dalam bahasa Arab memang lumrah, bahkan bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibroniyah, dalam bahasa Samiyah juga seperti itu. Bahwasanya fi'il itu kadang keluar dari makna aslinya. Ini sebagai catatan dari madian. Karena apa? Karena semua syarat, semua adawatu syarat, semua jumlah syartiyah yang sudah kita lewati ini semuanya maknanya itu mustakbal. Semuanya maknanya itu mustakbal, semuanya maknanya itu sudah lampau, akan datang. Jadi harus ini catatan yang paling, ini catatan penting untuk memaknai susunan syartiyah itu semuanya maknanya itu mustakbal. Baik pakai fi'il madhi atau pakai fi'il mudhari, maknanya itu belum terjadi. Karena disyaratkan, jika kamu nanti menang, maka saya akan bancaan misalnya. Ini menang, ini belum terjadi. Kan jika nanti, nah maka ada nantinya. Itu. Jadi harus diketahui bahwasanya semua susunan syartiyah itu yufidu
atau memberikan makna akan datang pada fiilnya. Ini harus diketahui, harus diingat betul. Susunan syartiyah ini maknanya adalah mustakbal. Dan ini nggak apa-apa, kok ada fi'il madhi kok mananya mustakbal, nggak apa-apa. Jika nanti kamu sudah besar loh, jika nanti kamu sudah loh, kok sudah? Nanti kok sudah? Nah itu nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, dalam bahasa Arab juga nggak apa-apa. Makanya dalam Al-Quran juga ada perkara-perkara yang belum terjadi, tapi pakai fi'il madhi. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Apabila ditiup trompet, padahal belum ditiup tapi pakai fi'il madhi, maka ini enggak apa-apa. Paham? Jadi susunan syarat ini membuat fi'ilnya itu bermakna akan datang, bermakna mustakbal, walaupun mungkin lafadznya pakai fi'il madhi kadang. Fal awwalu nahwu, maka yang pertama ini kembali ke madhi. Contoh jumlah syartiyah yang menggunakan fi'il madhi. Fal awwalu ini balik ke fi'il madhi, madhiyan. Kan dikasih dua pilihan, baik itu madhi atau mudhari'. Maka yang pertama yaitu yang madhi. Ini namanya laf wan nashr al murattab. Kalau seseorang menyebutkan sesuatu secara global terus nanti dirinci secara urut, ini namanya laf wan nashr al murattab. Nahwu inna jaha Zaidun fariha abuhu, jika nanti Zaid itu sukses maka bapaknya akan bergembira. Nah ini fi'ilnya fi'il madhi, tapi ngartikannya akan, jangan telah. Jika Zaid telah sukses bapaknya telah bergembira, salah. Jadi lafadznya itu madhi, tapi maknanya itu mustakbal. Jika nanti Zaid itu sukses, maka bapaknya akan bergembira. Ini kalau dari sisi ilmu balaghah, kenapa sesuatu yang belum terjadi kok digunakan fi'il madhi? Karena ini namanya menginginkan atau untuk memperyakin sesuatu yang belum yakin, supaya lebih diyakini lagi, maka pakai fi'il madhi. Jadi didudukkan seakan-akan sudah terjadi, biar lebih yakin. Dan ini termasuk harapan. Karena perbuatannya itu belum terjadi, kok bisa dipakai fi'il yang sudah terjadi? Ini adalah harapan supaya yang tidak meyakinkan itu semakin meyakinkan, maka pakai fi'il yang seakan-akan sudah terjadi. Itu tujuannya. Demikian juga berita-berita dalam Al-Quran. Kenapa pakai fi'il madhi? Padahal berita-berita tentang hari kiamat, supaya lebih meyakinkan lagi. Itu. Maka di sini inna jaha, maka najaha di sini adalah fi'il madhi dan dia adalah mabni, enggak mungkin mempan i'rab. Enggak mungkin kita katakan majzum inna jah Zaidun, nggak bisa, karena fi'il madhi itu nggak mempan i'rab. Maka supaya in di situ nggak dijadikan nggak teranggap, tetap amalnya itu dikasihkan kepada mahalnya. Jadi najaha itu fi'il madhi mabniun alal fathah fi mahalli, alias menduduki tempat jazm. Apa makna menduduki tempat? Yaitu seandainya tempat itu kita ganti dengan fi'il yang mempan i'rab, maka i'rabnya akan nampak. Itu maknanya i'rab mahalli itu. I'rab mahalli itu artinya seandainya pada tempat itu kita kasih fi'il atau kita kasih kata yang mempan i'rab, maka i'rabnya akan nampak. Maka di sini inna jaha, seandainya dikasih fi'il mudhari' maka jadi in yanjah. Gitu. Ini suara saya agak berat. Udah capek tadi. Inna jaha Zaidun fariha abuhu. Maka di sini i'rab jazmnya, amal jazmnya in dikasihkan kepada mahalnya to, karena lafadznya enggak mempan i'rab. Demikian juga fariha di sini fi mahali jazm.
Karena fariha itu juga fi'il madhi, enggak mempan i'rab. Gitu. Jadi ada 2 poin di sini dalam contoh ini yang perlu diperhatikan, yaitu i'rabnya dikasihkan ke mahal. Poin pertama, i'rabnya hanya tersisa untuk mahal. Poin yang kedua, maknanya najaha di sini adalah mudhari' alias akan datang, mustakbal. Jadi jangan diartikan jika Zaid telah sukses. Ya bisa diartikan telah, tapi harus dikasih nanti. Jika Zaid telah sukses nanti, gitu. Jika Zaid nanti telah sukses, sudah sukses, itu boleh. Fa'in harfu syartin jazimin, maka in adalah harf syarat jazim. Wa najaha fi'lun madin fi'lun madin mabniyun alal fathah fi mahalli jazm fi'lu syarat fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Fi'lu di sini adalah badal dari mabni atau badal dari fi'lun madin atau khabar kedua, enggak apa-apa, boleh. Dan najaha itu adalah fi'il madi dan dia adalah mabni dan dia adalah fi'il syarat. Nah, itu boleh. Wa Zaidun fa'ilun, dan Zaid adalah fa'il. Wa fariha fi'ilun madin mabniyun alal fathah fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazaa'uhu. Dan fariha adalah fi'il madi dan dia adalah mabni di atas dengan fathah menempati tempatnya jazm, dan dia adalah jawab syarat dan juga balasannya, balasan syarat, jawab jaza syarat. Wa abu fa'ilun marfu'un, dan abu di sini sebagai fa'il dari fariha, pelaku yang bergembira itu siapa? Bapaknya. Wa alamatu rafihi al wawu, dan tanda rafa'nya adalah dengan wawu karena dia termasuk asmaul khamsah atau asmaul sittah yang pernah kita lewati. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf, wal ha hu mudhafun ilaih mabniun alal dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Dan sebagaimana yang sering saya katakan, ini adalah satu-satunya tempat di mana fi'il madhi memiliki mahal. Ini diingat lagi faedah yang dulu. Susunan syartiyah seperti ini adalah satu-satunya tempat di mana fi'il madhi memiliki mahal. Selain susunan seperti ini, fi'il madhi itu mabni dan juga enggak punya mahal, enggak mempan i'rab. Secara lafadz dan juga secara mahal dia enggak punya i'rab. Hanya satu-satunya, yaitu dalam susunan syartiyah, baik itu sebagai fi'il syarat atau sebagai jawab syarat. Ini harus diingat lagi faedah yang dulu. Bahwasanya fi'il madhi itu enggak punya i'rab sama sekali kecuali dalam contoh ini tok. Paham? Qala wasani, yang kedua sekarang kembali ke mudhari. Contoh yang mudhari tapi yang mabni. Karena mudhari itu mu'rab. Ada, tapi ada yang mabni. Itu wasani, kembali kepada yang mudhari. Nahwu in tajtahidanna tanjah. Jika kamu itu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang pertama itu adalah arti dari non taukid. Jika kamu itu sungguh, bersungguh-sungguh, itu namanya jinas. Jika kamu sungguh, bersungguh-sungguh, jika kamu itu benar-benar bersungguh-sungguh, tanjah, maka kamu akan berhasil, maka kamu akan sukses. Nah, ini tajtahidanna, ini fi'il mudhari, tapi dia mabni karena bersambung dengan nun taukid, sehingga dia mabni dan enggak mempan i'rab, maka i'rab jazmnya in dikasihkan kepada mahalnya atau tersisa pada mahalnya. Fa'in harfu syartin jazimin, maka in di situ adalah huruf syarat jazim. Tajtahida fi'il mudhari' mabni alal fathah litisali binunit taukid at-taqila. Tajtahida
adalah fi'il mudhari' yang mabni dengan fathah. Loh, kenapa fi'il mudhari' kok mabni? Karena dia bersambung dengan nun taukid as-saqilah. Fi mahalli jazmin fi'ilus syarat, maka dia juga menempati tempatnya jazm sebagai fi'il syarat. Wa nunut taukid, dan nun adalah nun taukid harfun, dia itu huruf. Nun taukid adalah huruf, la mahalla lahu min al-i'rab, enggak ada i'rabnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wal fa'ilu ngartikan itu wa, dan fa'ilnya karena di situ ada alif lam. Kembali ke depan, dan fa'ilnya jadi alif lam itu kedudukannya seperti dhamir, wa fa'iluhu gitu. Wal fa'ilu sama wa fa'iluhu itu sama. Alif lam di situ kedudukannya seperti dhamir. Dan sang fa'il itu kalau alif lam itu, kalau pakai dhamir wa fa'iluhu, dan fa'ilnya sama. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru anta. Wa tanjah jawabu syart wa jazauhu wa alamatu jazmi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiru anta, sama takdirnya juga anta. Pokoknya kalau jumlah syartiyah kalau menggunakan fi'il yang tidak mempan i'rab, maka i'rabnya dikasihkan kepada mahalnya. Dan ini juga berlaku apabila memang jumlah jawabnya itu tidak berupa fi'il, tidak berupa mufrad, tapi berupa jumlah. Sebagaimana kemarin, pakai fa itu. Halaman 111. Halaman 111. Ditambih itu. Bahwasanya susunan syartiyah itu kadang menggunakan dua fi'il, kadang menggunakan satu fi'il dan satu jumlah yang disambung dengan fa. Maka ini juga jazmnya itu juga untuk mahal. Karena nggak mungkin jumlah itu terkena i'rab, karena jumlah itu juga termasuk sesuatu yang kebal. I'rab karena dia negara sendiri, enggak terkena i'rab sebelumnya. Dia punya susunan i'rab sendiri. Maka dikasihkan kepada mahalnya. Itu cara i'rab jumlah. Jadi urutan i'rab, pengaruh i'rab itu pertama kepada lafadz dan kepada mufrad. Kepada mufrad dan terkena lafadznya. Kemudian urutan kedua kepada mufrad tapi enggak kepada lafadznya, cuma kepada mahalnya. Dan urutan ketiga yaitu kalau enggak ada mufrad maka berbentuk jumlah, maka itu juga di i'rab mahal. Ini sudah pernah kita sebutkan dulu di pelajaran Ramadan. Jadi dampak i'rab rofa, to nasab, to jer, to jazm, itu hukum asalnya itu mengena kepada mufrad, kepada katanya, bukan kepada jumlah, kepada satuan kata. Kalau dia bisa terkena lafadznya, ya kena lafadznya sekalian, seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau lafadznya itu enggak mempan i'rab, ya terkena mahalnya saja, seperti hadza. Itu. Atau kalau enggak terkena kepada mufrad, kepada satuan katanya, maka kepada susunannya, yaitu kepada jumlah. Dan ini juga i'rab mahal. Ini kalau bagi yang pemula cukup mengetahui faedah ini saja. Kalaupun ini enggak paham juga enggak apa-apa. Yang penting tahu kemarin itu kaifama, aina, haitsuma, kemudian anna itu menjazm. Kalau kaifama enggak ya. Itu masing-masing berusaha memberikan usahanya itu sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu dapat 5 ya alhamdulillah, yang bisa dapat 10 ya alhamdulillah, yang dapat 20 ya alhamdulillah. Intinya semangat dan harus suka. Saya enggak yakin kalau enggak bisa itu suka.
Nggak mungkin. Kalau suka pasti bisa, insya Allah. Kalau ada yang sambat nggak bisa, berarti nggak suka. Itu sudah pasti. Berarti nggak cinta, berarti nggak suka dengan ilmu ini. Kalau nggak bisa, berarti nggak suka. Karena kalau suka itu pasti bisa. Sesuatu yang kadang nggak bisa saja, karena gara-gara suka, gara-gara hobi, itu jadi bisa kok. Nah, kalau sampai ilmu ini nggak bisa, berarti itu nggak cinta, nggak suka namanya. Atau suka tapi mungkin nomor berapa gitu, cintanya dibagi. Mungkin cinta yang pertama kepada hafal Al-Quran misalnya, maka waktunya habis dipakai untuk hafalan, fokusnya dipakai untuk hafalan. Makanya saya nasihatkan belajar nahwu ini setelah kalau sudah hafal Al-Quran. Karena yang paling pertama tentu adalah dicurahkan kepada hafalan Al-Quran. Nanti kalau Al-Qurannya sudah selesai, baru bisa fokus kepada bahasa Arab. Karena nanti kalau dibagi, nggak mungkin bisa menomorsatukan pelajaran ini. Dan kalau nggak mau menomorsatukan pelajaran ini, nggak paham. Harus dijadikan nomor satu, yang paling disukai dan yang paling dicintai, supaya paham. Makanya saya sarankan, hendaknya kalau yang belum selesai menghafal Al-Quran dan masih punya target untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, dan digaspol dulu hafalannya. Nahwu ini untuk sekedar pengenal dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai hafalan Al-Quran, baru berpindah boyongan, hatinya itu diboyong semuanya ke nahwu biar paham. Karena harus suka. Kalau nggak bisa pasti nggak suka, yakin saya. Kalau ada yang sambat dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak bilang nggak bisa, pasti nggak suka. Pasti kurang sukanya. Pasti ada cinta yang lain, pasti ada suka yang lain, entah itu kesibukan-kesibukan yang lain atau yang semisalnya. Kalau ini dijadikan nomor satu, pasti bisa, insya Allah. Nggak mungkin nggak. Tuh. Ada juga yang dia itu suka karena bisa, baru suka. Karena sudah paham, karena agak nyantol dan punya potensi dan punya bakat di dalam ilmu nahwu, baru dia itu suka. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa dulu baru suka, ada yang memang belum bisa, dipaksa untuk suka. Karena suka itu ada yang karunia, ada yang ikhtiari, ada yang bisa dipaksa. Maka bagi yang belum suka ilmu ini, kalau mau bisa, syaratnya satu, harus suka dulu. Ini penting. Karena saya lihat beberapa yang nggak bisa itu karena nggak suka, karena kurang suka, karena kurang perhatian. Karena kalau suka betul, benar-benar suka dan jujur sukanya itu, pasti akan selalu diingat, pasti akan selalu dibaca, pasti akan selalu dimurojaai. Namanya suka. Sewaktu-waktu dan kapan saja tetap diingat, dipegang terus, dipeluk terus ini bukunya. Dimurojaai terus, difahami terus, diulang-ulang, gitu. Namanya suka. Kalau nggak suka yo, setelah belajar ini nanti langsung bukunya langsung dibuang, nggak dibuka lagi sampai berdebu seperti itu. Maka ini terus saya nasihatkan untuk menyukai ilmu ini kalau memang pengen bisa. Kalau nggak suka nggak akan bisa. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala wa qaulul musannif dan ucapannya musannif wa idza fi syi'ri khossatan. Idza itu i'rabnya apa di sini? Balik ke halaman 103. Wa idza berarti i'rabnya adalah khobar dari wal jawazimu. Jadi dia adalah ataf ke samaniyata asyara. Itu dia enggak ataf ke lam, walam enggak, karena idza ini sudah keluar dari 18, maka dia ataf ke samaniyata asyara. Jadi wa idza di sini adalah i'rabnya adalah ataf ke samaniyata asyara, maka dia fi mahalli rafa. Fi syi'ri ini adalah muta'alliq, khossatan sebagai maf'ul mutlaq. Wa qaulul musannif dan ucapannya musannif, balik ke halaman 114 lagi.
Dan ucapannya musannif wa idza dan idza ini juga termasuk jawazim. Tapi yang lepas dari 18 karena dia memiliki kekhususan. Kalau yang 18 tadi kan menjazmkan dalam segala keadaan sesuai perincian yang sudah dirincikan. Sekarang idza yang ke-19 dia juga menjazm tapi fi syair, tapi hanya pada syair, tidak pada nasr. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya idza dalam bahasa Arab itu dipakai 4 penggunaan. Ditulis, idza dalam bahasa Arab memiliki 4 penggunaan. Yang idza loh ya, bukan yang idzan, lain. Idza sama idzan lain. Karena idzan pakai nun, ataupun yang dalam Al-Qur'an enggak pakai nun tapi dibaca idzan. Ini enggak, ini yang idza. Pemakaian yang pertama adalah dzarfiyah sebagai dzaraf. Waktu atau tempat juga bisa. Lebih tepatnya waktu, dzaraf zaman. Dan yang kedua adalah syartiyah. Ya sama, dzarfiyah juga tapi dikandungkan makna syartiyah. Itu dikasih saja, jika saja. Enggak perlu sebenarnya karena jika itu sudah mengandung syarat. Yang kedua syartiyah. Dan yang ketiga adalah fujaiyah, untuk kaget, tiba-tiba. Ini yang masuk pada jumlah ismiyah. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun, tiba-tiba saja mereka semuanya di sisi kami dihadirkan. Ini namanya idza fujaiyah. Jadi idza itu ada yang artinya jika, ada yang artinya itu tiba-tiba saja. Itu namanya idza fujaiyah. Ngartikannya itu tiba-tiba saja. Dalam surat Yasin itu banyak idza fujaiyah. Yang keempat adalah tafsiriyah. Yang keempat adalah tafsiriyah, yaitu artinya yaitu. Idza tafsiriyah artinya yaitu. Jadi dalam bahasa Arab idza itu punya 4 penggunaan. Yang 2 artinya sama-sama jika artinya tiba-tiba dan yaitu. Jadi ada 4. Artinya jika yang tanpa syarat, dan artinya yang jika mengandung makna syarat, dan artinya tiba-tiba, dan artinya yaitu. Idza at-tafsiriyah itu yang artinya yaitu itu banyak dalam definisi-definisi biasanya. Seperti dalam definisi i'rab kemarin, wal i'rabu lughatan al-ibana. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu. Nah itu idza di situ bermakna ai, yaitu kamu menjelaskannya itu. Walaupun saya sendiri condong idza di situ adalah dzarfiyah juga. Tapi seperti itulah para ulama membagi idza menjadi 4, idza dzarfiyah, syartiyah, fujaiyah dan tafsiriyah. Perhatikan. Dari 4 idza ini 2 itu isim, 2 itu huruf. Nah ini penting juga. Idza penggunaan 4 tadi, yang 2 isim, yang 2 huruf. Yang 2 pertama dzarfiyah dan syartiyah itu isim, yang 2 fujaiyah dan tafsiriyah itu huruf. Jadi nanti kalau pas yang fujaiyah, pas yang tafsiriyah ini huruf enggak punya i'rab ya. Kalau yang dzarfiyah sama yang syartiyah ini isim punya i'rab. Ini penting. Jadi idza itu ada yang isim, ada yang huruf. Kapan isim? Ketika yang dzarfiyah sama yang syartiyah. Kapan huruf? Ketika fujaiyah dan tafsiriyah. Kalau penjelasan saya ini terlalu cepat, bisa bawa rekaman, terus nanti didengarkan lagi, terus ditulis. Gitu. Dulu kita kalau belajar di Yaman itu, selalu bawa rekaman. Jadi semua ucapan guru itu bisa tertulis dengan rapi semuanya, karena bawa tape. Kalau sekarang bawa MP3, kalau dulu bawa tape. Pakai kaset.
Perhatikan. Dan yang ke-19 dari adawatul jazm adalah idza. Tapi dia itu hanya khusus dalam syair, dalam ucapan-ucapan nasr. Ini tidak menjazmkan. Syair itu puisi, nasr itu prosa. Ay ziyadatan ala tsamaniyata asyara, yaitu tambahan lebih dari 18, yaitu maksudnya ke-19. Dia ini enggak termasuk yang ke-18 karena dia itu lebih dari yang ke-18, berarti 19. Wa hiya la tajzimu illa fi syi'ri, dan dia tidaklah menjazm kecuali hanya dalam syair. Dunan nasr, tidak bisa menjazm. Duna itu artinya tanpa bisa menjazm di dalam kata-kata biasa. Yang demikian itu dikarenakan syair itu memiliki peraturan-peraturan yang ketat, sehingga seseorang dalam membuat puisi itu kadang sudah mencari kata yang paling pas, masih belum sesuai dengan peraturan arut, maka terpaksa yang berharokat itu harus disukun, karena arut itu harus menyesuaikan harokat sukunnya. Harokat, sukun, harokat, sukun, sukun, harokat, sukun, harokat. Nah itu macam-macam. Nah kadang seorang penyair itu sudah mencari kata sebisa mungkin, kadang masih nggak mencocoki, waktunya sukun nggak sukun, maka terpaksa harus menyelisihi kaidah bahasa Arab. Ini nggak apa-apa. Dalam syair itu memang memiliki doruroh. Memang ada kata-kata darurat dalam syair itu, karena memang syair itu sulit, harus memenuhi qawa, harus memenuhi wazan, timbangan peraturan arut. Makanya banyak kaidah-kaidah bahasa Arab itu yang menjadi lepas ketika dalam syair, namanya daruratu syair, daruratu asyair. Karena syair itu sulit. Syair Arab itu sulit. Kalau syair bahasa Indonesia ada dua, puisi baru dan puisi lama. Kalau puisi lama biasanya masih harus kaku dan memang harus sesuai wazan. Kalau puisi baru ini bebas. Kaqauli syair, seperti ucapannya seorang penyair. Dan ini contoh ini masyhur dalam kitab-kitab nahwu, karena memang ini yang dipakai. Contoh ini jazmnya fi'il mudhari dengan idza. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khososatun fatajammali. Syahidnya adalah tusibka. Karena ini enggak bisa kalau enggak jazm. Karena kalau enggak jazm pasti tusibuka, pasti ada yaknya. Lah di sini loh, seorang penyair itu kadang butuh untuk menghilangkan, karena tertabrak dengan peraturan syair yang harus sukun misalnya, maka dan harus nggak ada yaknya, maka dibuang, dijazmkan. Maka dikatakan wa idza tusibka khososatun fatajammali. Artinya istaghni ma aghnaka rabbuka, merasa cukuplah ma selama Rabbmu itu memberimu kecukupan. Bil ghina, yaitu dengan kecukupan yang ada dalam hati. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina, merasa cukuplah selama Allah Subhanahu wa taala masih memberimu rasa cukup dengan kecukupan yang ada dalam hatimu, bil ghina, dalam hati. Wa idza tusibka khososatun, dan apabila ternyata setelah kamu merasa cukup tadi, pada suatu keadaan terkamu itu menimpamu khososatun, sebuah kebutuhan, fakir. Khososatun bimakna al-faqr. Di situ ada syarahnya dalam Ta'liq nomor 1. Nanti kita baca sebagian. Dan ternyata kok dalam sebagian keadaan kamu itu ditimpa oleh sebuah kebutuhan, fatajammali, maka berhiaslah. Jangan menampakkan seperti orang susah, kayak orang susah saja. Kamu ini kok nggak pernah tertawa, kok kerja aja kayak orang susah saja, kan gitu. Jadi jangan nampakkan susah, jangan pakai aplikasi melas. Jangan pakai wajah melas, tetap selalu riang, selalu bahagia, kayak orang seneng gitu loh, nggak usah susah. Ini makna fatajammali. Bait ini juga diriwayatkan pakai wa in tusibka khososatun fatajammali. Kalau pakai in nggak ada syahid, tapi yang masyhur pakai idza.
Catatan kaki nomor 1, al-baitu minal kamil. Bait ini termasuk wazan kamil. Kamil, ingat ya, nanti kalau baca koter, baca apa, mesti ada minal kamil, minal wafir, minal rojaz. Itu adalah salah satu sebutan buhur, bahar syair. Bahar syair itu ada 16. Ada kamil, ada rojaz, ada wafir, macam-macam. Jadi kalau ada ucapan al-baitu minal kamil, jangan diartikan dari sempurna, jangan. Al-bait ini termasuk bait yang sempurna, ngawur namanya itu. Al-kamil itu adalah salah satu buhur, salah satu ketukan dalam puisi, namanya al-kamil. Totalnya semua ada 16. Qalahu Abdul Qais bin Khufaf. Yang mengatakan ini adalah Abdul Qais bin Khufaf. Ini adalah seorang penyair jahiliyah, kunyahnya Abu Jamil Al-Burjumi. Abdul Qais bin Khufaf, kunyahnya Abu Jamil Al-Burjumi, salah satu penyair jahiliyah. Tapi ini qasidahnya bagus sekali nih. Syair ini bagus sekali, nasihat semua isinya. Orang jahiliyah tapi bisa memberi nasihat. Ajubailu inna abaka karibu yaumihi fa idza du'ita ilal adhaimi fa'jali usika iso amriin laka nasihin tabinin biraibid dahri ghairi mughaffali. Itu matlaknya. Awalnya qasidah ini adalah itu tadi ajubailu wahai Jubail. Kemudian panjang baru istaghni, isinya nasihat semua. Isinya nasihat bagus semua ini. Padahal orang jahiliyah. Kemudian setelah bait syair ini juga ada bait lagi, wasta'ni hilmaka fi umurika kulliha wa idza azamta 'alal hawa fatawakkali. Bisa dilihat di diwannya Abdul Qais bin Khufaf, syairul jahiliyah. Faham maknanya? Istaghni ma aghnaka. Ma di situ masdariyah mengandung makna dzarfiyah juga, selama. Seperti madama itu loh. Seperti ma-nya madama. Mengandung makna dzarfiyah, selama. Merasa cukuplah selama Allah mencukupkanmu dengan kecukupan hati. Dan ternyata jika nanti suatu hari kamu ditimpa oleh suatu musibah atau suatu kefakiran, maka jangan nampakkan kesulitan, tajammal, berhiaslah tetap dengan wajah yang riang, jangan menampakkan kemelasan. Qala fa idza ismu syartin jazimin, sesuai dalam syair to. Tajzimu fi'laini, idza adalah isim syarat yang jazim menjazmkan dua fi'il, yaitu dalam syair. Dalam kata-kata biasa enggak boleh. Wa tusib fi'lu syarat majzumun bi idza wa alamatu jazmiyah sukun wa jumlatu fatajammali fi mahalli jazmin jawabu syart wa jazauhu. Ini jawabnya berupa jumlah karena ini fi'il amr dan karena pakai fa. Fa ini termasuk salah satu yang membendung amalnya jazm tidak mengena kepada lafadz. Ini fa. Fa termasuk salah satu yang membendung amal jazm supaya enggak kena lafadz. Jadi pindah ke mahal, pindah ke jumlah. Ini fa. Selesai kita dari jawazim, walhamdulillah, yang sebanyak 18 atau 15, dan cukup sulit karena memang jawazim ini jarang. Maka harus banyak diketoli, harus banyak digandrungi, harus banyak diulang-ulang. Bukunya ini harus banyak dipeluk, terus dibaca terus biar paham, biar ingat, diamalkan. Kalau mau bikin PR bagi yang enggak keberatan, yang mau saja bikin fi'il majzum sebanyak 18 itu satu-satu saja contohnya. Dan jangan lupa diartikan, karena nanti dari arti ini yang kelihatan